Halo semua, balik lagi sama gue. Jadi pada video kali ini gue bakal coba nunjukin fitur keren dari Matterpreter. Jadi di sini fiturnya adalah sleep dan transport. Jadi di sini saya akan coba membahas terlebih dahulu untuk fitur sleep. Jadi fitur sleep ini berguna dalam keterlibatan tim merah. Jadi ketika sleep dijalankan, itu bakal menyuruh Matterpreter untuk diam dan tidak membuat koneksi apapun dengan target. Jadi ini berguna sekali ketika tim merah ingin melanjutkan operasinya untuk besok hari atau minggu hari atau ya kapan-kapan lah ya, dan ingin melanjutkan lagi sesuai waktu yang ditentukan gitu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan Wireshark ya. Jadi di sini saya juga sudah mempunyai sel Matterpreter yang ada di mesin Windows. Oke. Apa ya? Target saya Windows ya, maksud saya gitu. Oke, jadi di sini kita akan coba ngetune zero untuk mendengarkan. Lalu di sini kita akan coba menjalankan misalkan dir atau ini ya, kita jalankan ps untuk melihat proses yang ada di mesin Windows ini. Lalu kita balik ke Wireshark dan itu terjadi komunikasi sampai data ke 18 atau paket ke 18 ya. Dan itu tidak ada komunikasi yang berlangsung lagi gitu. Misalkan saya ingin pulang dan ingin melanjutkan operasi saya besok lagi gitu, atau ingin melanjutkan serangan saya besok hari. Dan di sini saya tidak ingin membuat proses baru lagi. Di sini kita bisa memanfaatkan sleep ya. Jadi misalkan saya ingin mengatur sleep dalam waktu 20 detik misalkan ya. 20 detik, lalu kita enter. Nah, tadi otomatis session kita bakal di close. Lalu kita run lagi untuk mengatur pendengar kita. Lalu di sini kita tinggal menunggu waktu 20 detik untuk mendapatkan Matterpreter kita kembali. Oke. Sekarang kita tunggu. Oke, itu sampai 30 ya, kita lihat Wireshark, kita bakal pantau. Oke, itu paket data jalan ya. Lalu kita lihat komunikasi terus berjalan sampai diamnya sampai kapan? 401. Dan boom, kita mendapatkan Matterpreter kita kembali gitu kan. Oke. Itu untuk fungsi sleep ya. Jadi semisal kita sedang menjalankan operasi di salah satu perusahaan dan kita sudah berhasil mendapatkan Matterpreter, terus kita ingin pulang gitu kan ke rumah gitu. Nah, jadi kita nggak mungkin dong besok menjalankan eksploitasi kita lagi, terus kita dapat sel Matterpreter, lalu membuat proses baru lagi. Bisa-bisanya itu membuat tim biru atau tim biru curiga gitu kan, dengan jaringan yang berisik gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan fungsi sleep untuk mentidurkan Matterpreter kita dalam rentan waktu yang dibutuhkan ya. Misalkan 24 jam atau berapa lah yang kita atur, terserah kita gitu. Dan ketika kita mengatur pendengar kita lagi, dan kita bisa mendapatkan sel Matterpreter kita balik tanpa membuat proses baru apapun, sehingga membuat jaringan itu tetap tenang ya, dan bisa mempengaruhi untuk deteksi juga gitu. Jadi kita bisa menghindari tim biru. Oke, lanjut. Sekarang di sini saya akan coba menjelaskan satu fitur lagi, yaitu transport. Jadi fitur transport ini adalah kita bermigrasi gitu. Misalkan saya memiliki sel Matterpreter dan ingin membagikan Matterpreter ini ke teman saya tanpa membuat proses baru. Jadi di sini kita bisa menggunakan fungsi transport di Matterpreter. Oke. Sini saya akan buka terminal baru lagi. Lalu di sini akan buka Metasploit lagi ya. Aduh, salah. Aduh. Oke. Nah, jadi di sini kita ketik saja transport. Oke. Jadi di sini kita memiliki banyak sekali option atau argumen yang kita bisa gunakan. Jadi di sini list untuk menampilkan transport apa aja yang sudah kita buat. Di sini ada untuk add, kita ingin menambahkan transport, lalu change, next, pref, remove. Lalu untuk opsi
Di sini kita hanya membutuhkan T. Jadi transport yang didukung itu adalah TCP dan HTTP dan HTTPS dan bin TCP. Lalu di sini kita membutuhkan opsi L host. Jadi kita ingin membagi atau kita ingin memindahkan meter-meter kita ini kemana gitu. Jadi kita atur untuk L host. Lalu L port kita atur juga. Dan apa juga yang perlu di sini, yaitu retrieve total time ya. Jadi untuk retrieve total time ini berapa banyak transport yang ingin kita coba gitu. Lalu di sini itu T sama W ini nyambung ya. Jadi kalau W ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan transport. Misalkan waktu yang kita atur untuk opsi W itu adalah 10 detik. Lalu T ini kita atur untuk 10 kali percobaan. Jadi jelang waktu 10 detik belum dapat sel atau kita belum mengatur pendengar, itu bakal lanjut ke atas lagi gitu sampai 10 kurang lagi 1, terus 9 kali percobaan. Sisa 9 kali percobaan kalau itu udah habis tanpa kita mengatur pendengar, ya itu udah kosong, jadi udah nggak bisa lagi dapat sel. Jadi untuk T itu kita atur banyak sih biar lebih enak ya, untuk waspada aja gitu. Lalu untuk W untuk waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi transport atau untuk memindahkan transport meter-meter kita ke host yang lain gitu. Oke. Jadi di sini kita taglah transport list ya. Semoga paham ya. Di sini saya menjelaskan sih rada belibet gitu. Oke. Transport list. Nah, di sini kita belum memiliki transport apapun. Di sini di port 1 yaitu dengan koneksi TCP, lalu port 9001 dan retrieve weight-nya 10 kali. Lalu retrieve totalnya 3600. Terus comes to ini adalah ketika kita nge-stuck di sending stakes dan kita nggak dapat session, itu bakal ngulang lagi gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini meter-meter kita sudah kebuka, bukan meter-meter, metasploit kita udah kebuka di sesi yang baru. Di sini kita bakal buat satu transport ya. Caranya adalah transport add lalu T. Di sini saya akan coba memindahkan meter-meter TCP ke meter-meter HTTP tanpa membuat ini ya proses baru. Di sini saya akan langsung aja tulis reverse HTTP, lalu diikuti dengan option L untuk L host 18, untuk L host saya 3.26. Lalu untuk port di sini saya akan coba menambahkannya ke 8080. Lalu untuk T kita bisa mengaturnya, misalkan saya mau pakai 1000 kali percobaan dengan waktu untuk satu kali percobaan itu misalkan 20 detik ya, 20 detik. Oke. Lalu kita coba enter. Oke, sekarang kita sudah membuat transport baru dengan meter-meter reverse HTTP. Oke. Lalu kita coba jalankan untuk melihat transport yang kita buat tadi dengan transport list. Oke, jadi di sini untuk satu itu adalah ini ya, meter-meter HTTP. Kita akan memindahkan meter-meter ini ke sesi dengan meter-meter HTTP. Oke. Lalu kita perlu mengatur pendengar kita di sini ya. Di sini kita akan mengatur pendengar kita, use multi handler set pilot Windows x64 meter-meter reverse HTTP. Oke. Kita atur untuk host 10.18.326 sesuai yang diatur di ini ya, di transport kita. Oke, lalu set port 8080 dan sekarang kita bakal cek ya, get PID. Get PID. Lihat proses kita ada di 4988. Lalu di sini kita cek lagi option, kita periksa lagi. Oke, HTTP 26 oke udah benar, port udah benar sesuai yang di sini. Lalu kita coba run ya. Oke. Lalu di sini kita coba transport list lagi. Aduh, salah. Transport list.
Oke, kita coba pastikan lagi ulang get ID. Oke, lalu kita bakal memindahkan MetaPlatter ini ke HTTP MetaPlatter ya. Di MetaPlatter TCP kita pindahkan ke MetaPlatter reverse HTTP. Untuk memindahkannya langsung aja kita klik transport next. Lalu dia bakal enter, kita bakal enter. Nah, jadi otomatis sesi di sini bakal mati. Lalu di sini bakal ada komunikasi baru yang terjadi. Tunggu selama 20 detik karena kita atur baterainya ke 20 detik ya. Di sini kita bakal tunggu untuk MetaPlatter HTTP. Oke. Jadi yang di sini ini otomatis ke close ya. Karena kita memindahkan sesi MetaPlatter kita ke HTTP payload. Oke. Jadi kita bisa melihat di sini kita sudah mendapatkan sesi MetaPlatter. Coba kita get PID. Lihat 4988. Dan di sini sesi MetaPlatter kita juga yang TCP 4988. Jadi tanpa membuat proses baru yang dimana ketika kita melakukannya itu bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk menghindari deteksi dari tim blue team ya, blue team. Jadi misalkan kalau kita buat proses baru terus, jadi itu kurang efisien gitu kan, kurang efisien dan itu bisa memicu deteksi dari blue team. Oke, jadi gitu doang ya. Bentar, kita cek dulu transport list ya. Yap, jadi itu udah berpindah ke satu dengan tipe reverse HTTP payload MetaPlatter ya. Nah, jadi itu doang sih yang pengen gue jelasin. Ini sangat singkat sekali ya. Jadi maaf banget kalau jelasinnya belibet karena ya gitulah ya. Oke lah, jadi mungkin sampai sini aja dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.